Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Agus Andrianti, NPM saya 2622 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keluarga dan pendidikan keluarga. Keluarga dan pendidikan keluarga. Yang pertama, konsep keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang dan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Menurut Duval dan Logan 1986, terdapat 5 fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat menurut Affandi 1998, yaitu fungsi keluarga yang dimaksud sebagaimana berikut: fungsi biologis, fungsi psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Biologis, untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga dan memberi kesempatan untuk berkreasi. Kalau psikologis, memberikan kasih sayang dan rasa nyaman. Untuk sosial budaya, membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Untuk fungsi ekonomi, dengan mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk fungsi pendidikan, dengan menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Konsep yang kedua, konsep pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya mendidik anak dalam keluarga atau proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil di masyarakat. Tujuan pendidikan keluarga diantaranya adalah memelihara dan melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang B, penumbuhan karakter dan budaya prestasi. Yang pertama, penumbuhan karakter. Penumbuhan karakter adalah segala upaya atau program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akhlak, budi pekerti yang mengacu pada nilai-nilai dan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang mencakup karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Untuk yang kedua, budaya prestasi. Sedangkan budaya prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga sekolah yang terkait dengan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, baik prestasi sekolah sebagai institusi maupun prestasi individu peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi mereka. Hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, beberapa hasil penelitian tentang analisis kebijakan pendidikan keluarga dalam memantapkan perilaku moral anak di Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, di antara kesimpulan hasil penelitian, pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, penelitian tentang pengaruh penelitian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo. Yang pertama, dari hasil penelitian pertama, dijelaskan bahwa belum adanya satupun kebijakan pemerintah yang ditetapkan ke dalam peraturan pemerintah daerah untuk pendidikan moral anak.
Program pendidikan keluarga masih banyak yang dijalankan berdasarkan pengalaman orang tua secara turun-menurun. Ya, hambatan pelaksanaan pendidikan keluarga di Aceh Tengah adalah tidak meratanya pendidikan orang tua, ekonomi lemah, sehingga perkembangan anak diserahkan kepada lembaga pendidik. Wen Yusri, Rahman, dan kawan-kawan 2015. Untuk yang penelitian kedua, bahwa pandangan keluarga terhadap pendidikan karakter dalam perkembangan anak dipengaruhi oleh harapan orang tua pada anaknya. Orang tua mendidik karakter pada anak melalui pengasuhan yang baik, mencontohkan perilaku dan pembiasaan. Orang tua mendidik nilai-nilai baik dan anak-anaknya melalui nasihat, pemberian contoh dengan sikap dan perilaku, serta pembiasaan menurut Vita Sugiyani dan Zamroni 2014. Untuk penelitian yang ketiga, jelaskan bahwa penelitian sebagai berikut: terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Juma Polo. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Juma Polo. Terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Juma Polo menurut Siska Eko Mawarsih 2013. Untuk penelitian tentang yang keempat, hasil implementasi pendidikan karakter di Amerika Serikat, meta-analisis studi bahwa pendidikan karakter di Amerika Serikat telah dikembangkan dengan serius dan komprehensif dari tingkat nasional sampai tingkat sekolah. Berdasarkan survei, 90% responden pendidikan karakter dikembangkan di sekolah. Pemerintah pusat dan daerah serta orang tua telah memberi dukungan terhadap pendidikan karakter di sekolah yang meliputi dukungan dana dan kebijakan pusat dan daerah. Perubahan karakter yang diperoleh dari penerapan pendidikan karakter di sekolah antara lain dapat dilihat pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku, penurunan tindakan yang tidak disiplin dan menurunkannya hukuman di kalangan siswa, meningkatnya prestasi akademik siswa menurut Samsuyanto 2011. Dan yang kelima, berdasarkan temuan dalam penelitian pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 program keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 1 Magelang tahun pelajaran 2011 atau 2012, bahwa lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 program keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 1 Magelang, yaitu semakin mendukung lingkungan keluarga maka semakin tinggi pula prestasi belajar, dan sebaliknya semakin tidak mendukung lingkungan keluarga maka semakin rendah pula prestasi belajar menurut Mizan Ibnu Hajar 2012. Nah, untuk selanjutnya, yang A, penumbuhan karakter dan motivasi berprestasi siswa sebelum program serta kesesuaian konsep pendidikan keluarga. Yang pertama, upaya penumbuhan budi pekerti dan motivasi berprestasi siswa sebelum program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan dilaksanakan. Maksud dari upaya ini, penumbuhan karakter dan pemotivasian untuk berprestasi kepada siswa dilakukan oleh sekolah melalui dua cara. Cara pertama dengan melaksanakan penumbuhan kedua hal tersebut langsung kepada siswa, dan cara yang kedua dengan menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua, penyampaian nilai-nilai karakter yang baik dan pentingnya prestasi. Dan untuk yang kedua, kesesuaian konsep program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan. Konsep program ini adalah untuk menyampaikan kepada orang tua peserta didik tentang penanaman nilai-nilai karakter baik dan pemotivasian anak untuk berprestasi, di mana anak dari orang tua tersebut adalah peserta didik satuan pendidikan yang melaksanakan program ini. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran pelaksana program adalah baik satuan pendidikan pada jalur formal maupun satuan pendidikan pada jalur non-formal.
Nah, dalam upaya ini, yang pertama terdapat 5. Yang pertama, pembekalan parenting kepada orang tua siswa baru. Materi pembekalan ini berhubungan dengan peran orang tua dalam mendidik anak di rumah maupun kerjasama orang tua dengan sekolah. Yang kedua, ceramah parenting bagi kepala sekolah dan guru yang diberikan oleh narasumber selama 3 hari. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan siswa yang telah mengikuti lomba walaupun tidak menjadi pemenang pada saat upacara hari Senin. Dan yang keempat, komunikasi 2 arah antara orang tua dan wali kelas dalam bentuk rapat yang diadakan sewaktu-waktu dan rapat rutin 6 bulanan serta komunikasi melalui grup BBM yaitu di handphone. Yang kelima, tablik atau pengajian orang tua di masjid sekolah 2 kali setiap bulan. Untuk selanjutnya, yang keenam, pembentukan komite kelas yang membahas kegiatan pendidikan pembelajaran di tingkat kelas. Yang ketujuh, program Parents as Teacher. Yang kedelapan, mengundang orang tua dengan profesi tertentu sebagai pembina upacara pada hari Senin. Yang kesembilan, mengundang alumni untuk menyampaikan pengalamannya kepada siswa di sekolah. Yang kesepuluh, membiasakan anak sholat berjamaah dan menjadi imam maupun khotib sholat Jumat secara bergantian. Yang B, kemajuan dan masalah dalam pelaksanaan pendidikan keluarga. Yang pertama, kemajuan administratif. Pasca pelaksanaan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis yang dilakukan pada akhir tahun 2016, tindak lanjut oleh satuan-satuan pendidikan perintis melaksanakan program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan cenderung beragam. Apabila ditinjau dari sisi administratif, satuan-satuan pendidikan perintis tersebut berjanji akan menyusun rencana tindak lanjut RTL secara tertulis sebagaimana dikendaki oleh Direktorat Bindikkel. Atas dasar RTL ini, maka satuan-satuan pendidikan tersebut selanjutnya melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Untuk yang kedua, kemajuan dalam pelaksanaan program oleh satuan pendidikan. Tindak lanjut teknis pelaksanaan program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan setelah para kepala satuan mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat adalah sosialisasi kepada warga, sekolah, dan kepada orang tua kemitraan yang dibangun oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, kemitraan yang dibangun oleh satuan pendidikan. Yang pertama, kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua. Yang dimaksudkan ini adalah kebersamaan ini diwadahi dalam kelompok yang dinamakan paguyuban orang tua kelas. Paguyuban ini merupakan komunitas di tingkat kelas guna menjalin hubungan silaturahmi dan kerjasama di antara orang tua peserta didik. Ini dijelaskan menurut yang A. Dan yang B, untuk yang A ini, yang pertama, jika siswa absen tanpa informasi yang jelas. 2. Untuk menginformasikan pencapaian positif siswa. Ketiga, untuk menginformasikan masalah siswa. Yang keempat, untuk menginformasikan prestasi non-akademik siswa yang mendapat penghargaan. Untuk yang B, kemitraan satuan pendidikan dengan mitra pendidikan keluarga adalah kemitraan trisentra pendidikan. Pengertian kemitraan tersebut adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menimbulkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Untuk yang ketiga, keterlibatan orang tua. Pola asuh orang tua dan pembiasaan perilaku dalam keluarga yang ditanamkan orang tua kepada anak-anak mereka berhubungan dengan tumbuh kembang karakter dan budaya prestasi anak-anak mereka. Keterlibatan orang tua di rumah dalam menumbuh kembangkan budi pekerti dan memotivasi anak untuk berprestasi nampak lebih dominan daripada apa yang diterima anak saat
di satuan pendidikan khususnya sekolah. Mengingat sebagian besar anak-anak di satuan pendidikan khususnya sekolah waktu anak berada di rumah, sebagaimana diketahui lamanya anak di sekolah dalam satu hari sekitar 6-8 jam menurut Kemendikbud 2015. Untuk yang keempat, penyampaian informasi program pendidikan keluarga oleh satuan pendidikan. Menurut keterangan di atas, beberapa satuan pendidikan yang belum menerima dana dari Ditpendikbud, ada yang belum menindaklanjuti hasil Bintekdikbud sehingga belum ada intensitas komunikasi satuan pendidikan dan orang tua serta belum dapat diketahui efektivitas penyampaian informasi penularan hasil Bidtek dari kepala satuan pendidikan kepada warga sekolah khususnya pendidik dan orang tua. Untuk yang kelima, masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah administratif dan masalah keefektifan pelaksanaan program di satuan pendidikan. Yang pertamanya, masalah administratif. Yang kedua, masalah keterlaksanaan program yang sudah dirancang oleh pusat. Masalah administratif ini sendiri, masalah administratif yang dihadapi oleh satuan pendidikan adalah keterlambatan penerimaan dana yang dijanjikan oleh Direktorat Bindikbud pada waktu pelaksanaan Bintek. Terdapat dua dampak negatif persoalan yang dihadapi satuan pendidikan terkait terlambatnya kehadiran dana pada rekening satuan pendidikan. Persoalan pertama adalah keterlambatan penyusunan RTL. Penyusunan rencana tindak lanjut bukanlah sekedar berkumpul mengembangkan daftar keinginan wishlist satuan pendidikan. Persoalan kedua adalah bahwa tidak semua kegiatan yang sifatnya melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Direktorat Bindikbud dapat dilaksanakan dengan biaya Rp0. Masalah administrasi yang kedua adalah kedatangan dana untuk satuan pendidikan dan untuk mitra pendidikan keluarga yang tidak sama. Masalah terakhir adalah kurang akuratnya data yang dimiliki oleh Direktorat tentang satuan pendidikan dan mitra satuan pendidikan tersebut yang sudah menerima dana dari Direktorat. Untuk permasalahan yang B, sasaran utama program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan adalah perilaku orang tua dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik dan motivasi berprestasi kepada anaknya dalam keluarga. Untuk yang C, kebutuhan satuan pendidikan dan orang tua dalam menerapkan pendidikan keluarga. Dapat dijelaskan bahwa membutuhkan beberapa pendukung guna memperlancar pelaksanaan baik dari komponen sarana, dana maupun pemikiran. Kebutuhan guna melaksanakan program pendidikan keluarga merupakan komponen yang diperlukan dalam mendukung dan memperlancar pemenuhan program pendidikan keluarga. Untuk yang pertama, kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhan satuan pendidikan ini dalam pelaksanaan pendidikan keluarga meliputi sarana pendukung. Yang kedua, dana untuk membiayai penyelenggaraan program. Yang ketiga, hubungan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain. Ini untuk kegiatan parenting. Informasi yang diperlukan adalah yang bersifat praktis, bukan teoritis ilmiah tentang pendidikan keluarga, khususnya pendidikan karakter dan pemotivasian prestasi anak. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku panduan,
juknis pendidikan keluarga. Yang kedua, buku bacaan tentang pendidikan keluarga secara umum. Untuk yang kedua, kebutuhan orang tua. Kebutuhan orang tua dalam melaksanakan penanaman nilai-nilai karakter baik dan pemotivasi anak-anak berprestasi sebagaimana dipesankan oleh program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan, orang tua memerlukan beberapa dukungan. Dukungan tersebut meliputi informasi guna perluasan wawasan. Informasi yang diperlukan adalah yang bersifat praktik, bukan teoritis ilmiah tentang pendidikan keluarga, khususnya pendidikan karakter dan pemotivasian pendidikan anak. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku panduan atau juknis pendidikan keluarga, buku bacaan tentang pendidikan keluarga secara umum yang dapat dibaca orang tua ketika melakukan konsultasi ke sekolahan atau saat menjemput anak, brosur pendidikan keluarga bagi orang tua yang dapat diambil dan dibawa pulang, atau buku saku untuk masing-masing orang tua. Tantangan, hambatan, dan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, tantangan pelaksanaan pendidikan keluarga. Pelaksanaan di satuan pendidikan memiliki tantangan selain memerlukan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tantangan dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang harus dihadapi satuan pendidikan dan perlu dicarikan solusi agar tidak menjadi kendala yang berkepanjangan dalam pelaksanaan program. Dimaksudkan ini, pola pikir orang tua perlu diubah khususnya yang terkait dengan pertama, pemahaman orang tua bahwa anak hanya memerlukan pendidikan akademis saja. Yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter anak. Yang ketiga, kerjasama orang tua dan satuan pendidikan dalam penerapan pendidikan karakter. Pertama, keragaman karakteristik orang tua dalam membina karakter dan pemberian motivasi berprestasi pada anak yang tidak sejalan dengan peran yang harus dilakukan orang tua. Yang pertama ini, orang tua tidak mau melaksanakannya walaupun mampu. Yang kedua, orang tua tidak mampu melaksanakannya karena memang tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan pendidikan karakter dan motivasi anak berprestasi. Yang ketiga, orang tua enggan bekerja sama dengan satuan pendidikan dalam membina karakter anak dengan alasan yang pertama, satuan pendidikan hanya berurusan dengan prestasi akademik anak saja. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Yang kedua, anaknya berkarakter baik menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua ketika di rumah. Sedangkan di sekolah, anak termasuk tersebut memiliki perilaku yang kurang baik. Kesibukan mereka sebagai pegawai atau pimpinan kantor sehingga mereka kurang memiliki alokasi waktu dalam membina karakter anaknya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal sehingga anak-anak mereka tinggal bersama orang lain. Yang kedua, pembentukan karakter dan budaya prestasi anak dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar sekolah maupun rumah. Yang dimaksudkan dalam poin kedua ini, meminta Pemda Kabupaten untuk mengatur izin pembukaan dan tayangan materi tayangan televisi yang ditonton anak-anak ada yang kurang sesuai dengan pendidikan karakter, tidak edukatif. Kemendikbud melalui Pustekkom perlu menyusun program televisi yang bermuatan pendidikan karakter dan motivasi berprestasi pada anak melalui kerjasama dengan rumah produksi. Untuk yang ketiga, penumbuhan kepedulian dan rasa memiliki kebutuhan kabupaten atau kota terhadap program Dikbintekel. Dapat dijelaskan bahwa penyebab utamanya adalah belum adanya peraturan Pemda yang dapat dijadikan dasar untuk
mengoperasionalkan program dari Ditpendikbud ini, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota belum dapat mengalokasikan dana pelaksanaan Dikbud pada satuan pendidikan di wilayahnya. Yang keempat, tantangan lain yang terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemda Kabupaten atau Kota ke Pemda Provinsi, yang mana harus dilaksanakan paling lambat Oktober 2016. Yang kedua, hambatan pelaksanaan pendidikan keluarga dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian kesadaran orang tua, rendahnya tingkat kehadiran orang tua, meski pertemuan orang tua ini dilaksanakan pada hari libur. Untuk selanjutnya, perilaku orang tua yang kurang dapat diteladani, pola asuh orang tua yang permisif, siswa yang tidak tinggal dengan orang tua, kurangnya dukungan pendidik dan orang tua terhadap program Ditpendikbud, belum adanya acuan bagi wali atau guru kelas tentang lingkup kerjasama dengan orang tua guna melaksanakan program Dikbud dari Ditpendikbud, dan tidak adanya informasi langsung dari pusat kepada orang tua maupun buku saku bagi orang tua. Ya, yang kedelapan, pola pikir orang tua yang kurang mendukung. Yang kesembilan, kurangnya motivasi peserta didik untuk berprestasi. Yang kesembilan, keterbatasan. Yang kesepuluh, keterbatasan dana. Salah satu PKBM mengusulkan agar besarnya dana kegiatan Dikbud di satuan pendidikan non formal disejajarkan dengan satuan pendidikan formal. Yang ke-11, belum cairnya dana sosialisasi program Dikbud sebagaimana yang sudah disepakati. Yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya, yang pertama, intensitas siswa menggunakan fasilitas internet, teman bergaul di sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga, kebiasaan kawin cerai, keluarga broken home di masyarakat. Yang keempat, tingkat siswa putus sekolah di sekolahannya. Yang kelima, tingkat pengangguran di sekitarnya. Yang keenam, tayangan televisi yang ditonton anak, khususnya sinetron. Yang ketujuh, perkembangan teknologi komunikasi gawai saat ini seperti handphone dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak, sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan Dikbud di satuan pendidikan maupun di rumah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau penjelasan saya yang kurang memuaskan dan pelafalan perkataan saya yang kurang baik dan benar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.